Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Ketika gunung batu ini diklik, ketemunya adalah Thur. Ini huruf Ibraninya Thur. Pronunciation-nya Thur. Kalau transliteration-nya Sur. Strong's H 6697 Sur. Thur katanya. Vayomer Adonai hinne maqam itti vanni thabta al hathur. Ini tulisannya Thur. Baik, di sana pun kan ya batu di atas. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Di sini adalah tempat dari sarang misteri tidak ditemukannya Gunung Tursina hingga sekarang. Di mana Gunung Tursina itu? Ada yang tahu Bapak Ibu Gunung Tursina di mana? Di Mesir. Kalau Bapak Ibu ketik di Google Map atau di Google, silakan ketik Gunung Tursina atau Gunung Sinai. Yang sering terkenal itu Gunung Sinai. Maka akan ketemunya di Mesir, Bapak Ibu, para ustadzah sekalian. Nanti akan ketemunya di Mesir. Tapi tidak, sampai sekarang belum diketemukan Gunung Tursina yang asli sesungguhnya di mana. Baik Bapak Ibu, istilah-istilah Gunung Musa, tempat Nabi Musa mendapatkan firman Allah, itu ada yang menyatakan Gunung Sinai, ada yang bilang Gunung Tursina, ada yang bilang Gunung Horeb, ada yang bilang Jabal Musa. Ini semuanya namanya sama. Ini satu gunung ini. Baik, caranya mengecek itu begini. Cara mengecek nama-nama gunung Nabi Musa, kita bisa ngetiknya di kitab sucinya orang Kristen. Cara ngetiknya studi kamus Alkitab Sabda, ya, studi kamus Alkitab Sabda. Bapak Ibu juga bisa melakukannya di HP. Ya. Kemudian nanti di sini akan muncul Alkitab Sabda, dan ini adalah bikinan orang-orang Kristen. Alhamdulillah, dengan dibikinnya website ini sangat membantu sekali orang-orang untuk menemukan kebenaran. Banyak orang masuk Islam gara-gara websitenya ini, website Alkitab Sabda ini. Lalu di sini ketik namanya Horeb, cari. Nah, ini ketemunya nih Bapak Ibu. Horeb, Sinai, Tursina, Tiah, Tursina. Ini nama-nama lain dari Jabal Musa, gunungnya Nabi Musa. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ada yang mencoba di HP? Alhamdulillah. Saya doakan yang aktif, yang buka-buka di HP, ikut belajar, semoga hutang-hutangnya lunas. Hutang-hutang BNI, Bank Mandiri, BCA, kredit di FIF, Adira, Finance, dan seterusnya lunas semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu, bukti satu.
Gunung Sinai yang ada di Mesir bukanlah gunung tempat Nabi Musa menerima firman. Sekali lagi, Gunung Sinai yang ada di Mesir bukanlah gunung tempat Nabi Musa menerima firman. Buktinya apa? Buktinya semua orang Yahudi di seluruh dunia tidak ada yang percaya bahwa Gunung Sinai Nabi Musa adalah ada di Mesir sampai sekarang. Saya yang lalu bertemu dengan Rabbi Yaakov. Rabbi itu atau Rabbi Yaakov, Rabbi atau Rabbi itu adalah ulamanya orang Yahudi. Nah, beliau saya temui di Tondano di Sulawesi Utara sana, dekatnya makam siapa namanya itu, Kiai Mojo. Kemudian Rabbi Yaakov ini saya tanyai, Rabbi, mana mikrofon tadi mana? Apa pakai ini? Kata Rabbi Yaakov, Sinai yang ada di Mesir bukanlah Sinai gunungnya Nabi Musa. Ini buktinya. Menurut Rabbi Yaakov, kampung Midian itu di mana? Ya, Kampung Midian di mana? daerah Midian itu sekarang itu Saudi. Saudi. Iya. Tepatnya di daerah mana kira-kira? Kan di peta ada. Itu benar-benar di dekat atas Arab Saudi. Makanya dibilang, tadi saya mau bilang itu yang ada dua perjanjian itu, yang perempuan yang di tanah Midian itu maksudnya yang satu di tanah Arab, yang satu di tanah Mesir, Hagar waktu itu. Sarah, sorry. Iya. Gunung satu, Gunung Sinai. Jadi begini, Sinai sekarang itu sebenarnya yang disiarai orang itu palsu karena masih di Mesir. Kunci nih. Jadi ada rabi-rabi sama Ali itu yang dapat Sinai yang asli itu di Midian. Karena kan Nabi Musa alaihi shalom ya atau alaihi salam, dia lari keluar ke tempat orang nggak kenal dia, berarti bukan di Mesir. Sinai yang asli ada di Jabal Tur. Iya, di Jabal itu rabi-rabi, makanya nggak ada satupun orang Yahudi ke Sinai yang itu kan tempat ziarah umat Ortodoks Kristen kan, ada biara Saint Catherine ya. Saya sih pernah pergi karena ikut tur ya, ikut tur. Tapi orang Yahudi nggak ada yang ke sana. Karena memang kita meyakini secara di halakha bahwa itu bukan di situ. Itu masih kan nyebrang dulu baru dapat Torah kan, bukan dapat Torah baru nyebrang. Jadi logikanya harus ini. Cuma memang kan dilarang oleh pemerintah Saudi di Jabal Tur itu kan. Tapi ada bekas kilat di atas, ada ukiran-ukiran bahasa-bahasa Ibrani kuno, Paleo Hebrew. Itu saya tahu dan itu memang saya malu baru cerita sampai detail-detailnya tuh sama. Merinding saya. Ismail disunat udah besar kan? Iya, 13 tahun. Iya, dia bilang saya berani mengorbankan tuh. Saya berani di Brit Mila duluan. Ini dalam Midras. Ishak bilang apa? Kamu cuma itu, saya berani korbankan nyawa saya buat bapak saya. Itu didengar malaikat, diambil. Lalu Sarah ada di situ, Sarah ngelihat malaikat itu ambil perkataan Ishak, makanya Tuhan menguji lagi ke Ishak, ditanya itu. Dan intinya apa di situ? Sarah ingat ketika dia sudah besar dibawa, dan tidak ditulis di Alkitab berapa umur Ishak waktu dibawa ke Moria, itu 37 tahun. Sudah besar baru menikah. Ketika dia dibawa ke sana, diceritakan Sarah sedih menangis sambil meninggal. Sampai meninggal dia tahunya Ishak itu akan disembelih karena ucapan Ishak sendiri waktu kecil. Itu bikin dia sedih menangis sampai dia ini. Dan ketika dia meninggal, baru Ketura si Hagar itu bertobat di padang gurun. Dia kembali dan dinikahkan lagi, itulah Ketura, dinikahkan kembali. Makanya kalau mau ditarik, gimana caranya Hagar jadi nenek moyangnya bangsa Arab? Bangsa Arab itu apa di zaman itu? Midian. Makanya karena Ketura itu melahirkan Midian, yaitu which is Hagar itu sendiri, di situ baru bisa ditarik bahwa memang Midian atau Arab ini keturunan dari Hagar. Kalau enggak akan selalu dibilang Mesir. Bukan dari. Jadi sebenarnya ini menguatkan posisi Arab Saudi bahwa Arab itu dulunya Midian. Catat. Itu yang banyak nggak diketahui. Baik. Kata Rabbi Yaakov bahwa Gunung Sinai yang ada Mesir itu palsu, bukan gunungnya Nabi Musa. Kita akan buktikan.
Bukti dua. Gunung Sinai di Mesir terlalu dekat dengan tempat tinggal Nabi Musa ketika menjadi pangeran di kerajaan Firaun. Sekali lagi, Gunung Sinai di Mesir terlalu dekat dengan tempat tinggal Nabi Musa ketika menjadi pangeran di kerajaan Firaun. Ini Bapak Ibu, kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan nggih? Saya perbesar saja. Yang saya tandai ini Gunung Sinai. Ini Mesir Bapak Ibu. Ini adalah Laut Merah, tempat Nabi Musa menyeberang laut. Namanya Syam el-Sheikh. Nabi Musa menyeberang ke sini. Ini sudah wilayah kekuasaan Saudi Arabia sekarang. Jadi ini Mesir, Nabi Musa menyeberang, dan ini adalah Saudi Arabia. Jadi Gunung Sinai, tempat Nabi Musa yang katanya mendapatkan firman Allah itu, yang katanya ada di Mesir, itu lokasinya masih di Mesir. Jadi tidak masuk akal. Nabi Musa itu kan waktu itu hijrah, lari dari kejaran Firaun. Yang pertama lari, jadi larinya kan 2 kali, nyebrang itu 2 kali. Yang pertama gara-gara beliau adu pukul sama tentaranya Firaun, dan tentaranya Firaun mati. Kemudian Nabi Musa lari menyeberang lautan. Jadi tidak masuk akal kalau Nabi Musa menyeberang lautan terus kemudian habis itu balik lagi begitu. Karena habis menyeberang lautan, Nabi Musa setelah itu baru mendapatkan Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Baik, hadirin, bukti ketiga. Gunung Sinai di Mesir lokasinya tidak menyeberang laut, sedangkan di dalam kisah Nabi Musa ke Gunung Sinai itu harus menyeberang laut. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi ini Gunung Sinai yang di Mesir itu, ini menyeberang, ini Saudi Arabia. Jadi lebih logis mana Bapak Ibu? Gunung Sinai itu ada di Mesir atau di Saudi Arabia? Saudi Arabia. Kata Rabi Yakuf tadi itu, kata orang Yahudi ini, bahwa Gunung Sinai itu ada di Saudi Arabia. Bahkan saat ini lembaga-lembaga dari Yahudi, orang Yahudi ini bikin lembaga yang khusus untuk riset tentang Gunung Sinai, pencarian Gunung Sinai, dan mereka meyakini bahwa Gunung Sinai ada di Arab Saudi. Bisa ketik di Google nanti, Gunung Sinai, Arab Saudi. Baik Bapak Ibu, bukti keempat. Perihal keberadaan gereja di Gunung Sinai, gereja itu ada sejak zaman kekristenan. Namanya gereja Santo Catherine atau Santa Catarina. Jadi ini Gunung Sinai, di depan, di mulutnya Gunung Sinai itu dibangunlah namanya gereja Santo Catherine. Dan itu dibangun untuk menandai bahwa itu adalah gunungnya Nabi Musa. Siapa yang menandai? Orang-orang Kristen. Ini Santo Catherine, gereja Santo Catherine di Gunung Sinai. Gereja Santo Catherine ini terletak di semenanjung Sinai, di mulut tebing yang terletak di kaki gunung Santo Catherine, Santa Catarina, yang dianggap sebagai Gunung Sinai. Jadi gunung ini namanya dulu Gunung Santa Catarina. Gereja ini diklaim dibangun antara tahun 548 atau 565 Masehi. Tujuan didirikannya adalah untuk membenarkan bahwa ini adalah Gunung Musa. Nah, bagaimana mungkin membenarkan peristiwa di tahun 1500 sebelum Masehi? Baik Bapak Ibu, bukti kelima. Orang kabur atau buron itu pasti larinya jauh, tidak mungkin dekat. Jadi Nabi Musa itu kan
buron waktu itu, kabur. Jadi buronnya Fir'aun, lari secepat-cepatnya Nabi Musa ini sampai menyeberang lautan. Pertanyaan saya, orang buron itu dekat atau jauh? Pasti jauh lah. Jika Gunung Sinai diklaim berada di Jabal Makla, orang Yahudi sekarang bilang bahwa Gunung Sinai itu ada di Jabal Makla katanya. Nama puncaknya itu Jabal Al-Laus, ada di Saudi Arabia, kata orang Yahudi. Syam el-Sheikh itu terlalu dekat dengan Jabal Makla. Jadi ini juga tidak masuk akal. Bukti penting bahwa Gunung Sinai tidak ada di Jabal Makla karena terlalu dekat dengan Mesir. Ini buktinya, surat Al-Qasas ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja minha khaifan yataraqqabu qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Maka keluarlah dia Musa itu dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Menurut riwayat beberapa ulama, Nabi Musa itu dikejar oleh tentaranya Fir'aun itu sampai ke jalan-jalan kecil. Bahkan Fir'aun itu melarang tentaranya untuk lewat jalan-jalan yang besar, karena kemungkinan besar, kata Fir'aun, Musa itu lewat jalan-jalan kecil supaya dia tidak tertangkap. Saking takutnya Musa, Nabi Musa itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran tadi. Hadirin Bapak Ibu, ini Mesir, ini tempat nyebrangnya Nabi Musa, Syam el-Sheikh. Ini Jabal Makla. Di sini tadi Gunung Sinai versi Mesir. Kalau ini Jabal Makla, ini adalah gunung atau Jabal Musa atau Gunung Sinai versi orang Yahudi sekarang, Jabal Al-Laus. Terlalu dekat, buronnya itu terlalu dekat. Jadi kalau tentaranya Fir'aun mengejar sampai menyeberang sini, ikut nyeberang mereka, terlalu dekat ke sini. Dalam pelarian Nabi Musa yang pertama setelah membunuh tentaranya Fir'aun itu, terlalu dekat jaraknya. Jadi gampang ketangkep secara logika. Hadirin, lalu di manakah Gunung Sinai yang asli? Jawabannya ada di sini, di Jabal Thur, Mekah, Saudi Arabia. Percaya tidak? Bapak Ibu pasti belum percaya. Karena apa? Belum melihat buktinya. Baik, akan saya tunjukkan buktinya. Hadirin, ketik Keluaran pasal 33 ayat 21 versi paralel. Di HP Anda juga bisa. Ini kalau diketik di HP seru ya. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Sebentar, bukti pertama, Jabal Thur itu gunung batu bukan? Gunung batu. Dia bukan gunung tanah seperti di Indonesia. Batu tok isinya, mulai dari bawah sampai ke atas. Geser ke bawah Bapak Ibu. Nanti akan ketemu bagan Strong Concordance, namanya Strong Concordance, numerikal, penomoran yang dinomori oleh para ilmuwan-ilmuwan di bidang Bible. Ini gunung batu, diklik gunung batu, diklik di HP, klik, tulisannya ini munculnya Thur, pelafalan Thur, gunung batu, gunung batuku.
batu, gunung batu, gunung-gunung batu, gunung batu, gunung, mata, cadas, batu-batu. Jelas ya? Thur. Sudah ketemu Bapak Ibu? Baik. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Ketika gunung batu ini diklik, ketemunya adalah Thur. Untuk mengetahui bahasa Ibraninya, ketik Strong Concordance H6697. Strong Concordance H6697. Seperti ini. Pilih yang ini Bapak Ibu, H6697, blue letter ya. Ini Bapak Ibu. Ini huruf Ibraninya, Thur. Pronunciation-nya Thur. Kalau transliteration-nya Sur. Bunyinya gimana? Kita lihat. Saya klik bagaimana pelafalan orang-orang Yahudi melafalkan Thur. Strong's H 6697. Sur. Sur. Thur katanya. Strong's H 6697. Sur. Sur. Baik, lanjut Bapak Ibu. Ini tulisan Ibraninya tadi, Thur. Bacanya begini. Vayomer Adonai Hinne. Ini Yod He Vav He. Orang membacanya kadang Yehova, ada yang bilang Yehuwa. Tapi orang Yahudi tidak berani nyebut itu, mereka menyebutnya Adonai. Vayomer Adonai Hinne Maqam Itti Vanni Sabta Al Hathur. Ini tulisannya Thur. Kata dasarnya ini Thur. Yang bawah ini Thur. Bukti ketujuh, syarat gunung Horeb adalah harus ada guanya, Bapak Ibu. Harus ada guanya. Karena apa? Karena Nabi Musa menerima firman di dalam gua. Di atas Jabal Thur memang ada gua, Bapak Ibu. Bukti 1 Raja-Raja ayat 19. 1 Raja-Raja pasal 19. Klik semua, baca mulai dari ayat 1. Saya percepat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di HP. 1 Raja-Raja pasal 19, ketemunya ini. Tulisan pertama yang paling atas, judul perikopnya adalah Elia ke Gunung Horeb. Kemudian yang ayat 8 ke gunung Allah, yakni ke gunung Horeb. Jadi Elia itu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas juga pernah naik ke gunung Horeb seperti Nabi Musa, dan dia juga mendapatkan firman Allah. Allah menyatakan diri di gunung Horeb kepada Nabi Ilyas atau Elia. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Jadi Nabi Ilyas atau Elia pernah naik ke Gunung Horeb dan bermalam di gua di dalam Gunung Horeb, di atas Gunung Horeb itu. Baik, hadirin. Ini adalah video ketika saya naik ke Jabal Thur. Baik, di sana puncaknya nanti. Jabal Thur di atas. Jabal Thur agak
lengang, agak sepi. Karena apa? Di sana jarang sekali orang naik gunung, tidak banyak. Kalaupun ada, tidak banyak. Yang banyak itu Jabal Nur, Gua Hiro itu antri masuk naik ke gua atas. Termasuk Jabal Tur ini naiknya juga treknya panjang. Ini saya berangkat ke Jabal Tur itu sejak pukul 4 sebelum subuh berangkat. Kemudian ini sampai menjelang siang. Ini adalah di atas Jabal Tur. Nah, di atas puncak sendiri itu ada guanya, tempat Rasulullah Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar berlindung dari kejaran kaum Quraisy yang mau membunuh. Ini guanya, Bapak Ibu. Pernah tahu kisah Rasulullah yang diselamatkan Allah melalui mukjizat burung merpati dan sarang laba-laba? Di sini tempatnya, Jabal Tur. Yang bisa menangkap Rasulullah berhadiah unta merah. Oh, sekian 100 unta merah kalau tidak salah. Jadi satu unta merah itu sepadan sama mobil Ferrari. Jadi dapat 100 mobil Ferrari. Ini adalah gua tempat Rasulullah berlindung. Ini pintunya. Yang tempat laba-laba membuat sarang dalam hitungan cepat itu. Dan burung merpati mengerami telur di sini. Ada mata rantai antara Nabi Musa dan Elia atau Nabi Ilyas, yakni sama-sama dapat firman di Gunung Horeb. Bukti di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8 tadi. Dan sama-sama masuk ke dalam gua dan bermalam di situ. Bukti 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9. Baik, bukti ke-8. Bahasa Arab dan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani adalah satu rumpun, satu saudara. Selamat malam, Masa'ul Lail, bahasa Israelnya, bahasa Yahudinya, bahasa Hebrew itu Lailatov. Assalamualaikum, kalau salam itu shalom. Assalamualaikum, shalom alaikum. Assalamualaikum, shalom alaika. Itu bahasa Hebrew, hampir sama. Satu rumpun, satu saudara. Cara menemukan kata Horeb dalam bahasa Hebrew itu ketiknya di Google Hebrew and ini Chaldean Lexicon to the Old Testament Scriptures. Tulisannya begini. Tadi itu. Ketik seperti ini di Google, saya percepat. Ketemunya nanti seperti ini. Baik, ini tulisan Hebrew dalam bahasa Ibrani. Tulisan Horeb. Tulisan Horeb dalam bahasa Ibrani tulisannya seperti ini. Dan rata-rata bahasa Hebrew untuk kitab suci itu tanpa harokat, tanpa nikut. Termasuk Al-Quran. Al-Quran dulu awal-awal tanpa harokat. Lalu pilih angka 302, nanti ketemunya huruf yang seperti ini tadi. He, resh, bet. He, resh, bet. Ini huruf he, ini resh, ini bet. Ini he atau ha, ini resh atau r, ro, ini bet atau b. Kalau bahasa Arabnya disamakan haroba. Ini sama bacanya haroba. Kalau tanpa nikut. Kalau dengan nikut horeb. Orang menyebutnya horeb. Ini juga sama. Tanpa harokat haroba. Horeb. Baik. Horeb kalau bahasa Arab itu haroba, yahrobu, harban atau harbun artinya kabur, melarikan diri.
atau kalau kita ketik di kamus bahasa Arab ketemunya dhahaba ba'idan, artinya pergi menjauh atau berhijrah atau menyelamatkan diri. Ini Mesir, ini adalah tempat Nabi Musa menyeberang Syam el-Sheikh, itu menyeberang Laut Merah. Dhahaba ba'idan, pergi menjauh, melarikan diri, menyelamatkan diri, jauh. Dhahaba ba'idan, kemana? Ke sini, Jabal Thur di Mekah. Ini tempatnya Fir'aun, kekuasaannya Fir'aun. Nabi Musa menyeberang, larinya ke sini. Ini adalah Jabal Thur. Secara logika akal sehat ini lebih masuk akal, karena Nabi Musa menyelamatkan diri jauh supaya selamat. Horeb, kalau versi ini kita bisa lihat huruf dari he, resh, dan bet itu bisa juga berarti begini: ha, ro, ba, atau harbun. Kalau harbun artinya begini, perang, peperangan. Bisa masuk akal juga karena Gunung Horeb menjadi portal, menjadi penanda peperangan antara Nabi Muhammad melawan kaum kafir Quraisy dan Nabi Musa perang, peperangan melawan Fir'aun. Ada juga yang menyatakan Horeb itu bahasa Arabnya itu kalau dibahasa Arabkan qarib, qaruba yaqrabu korbun, artinya mendekati, dekat dengan Midian. Orang Mesir menyebutnya biasanya ureb, hamzah, ro'ba, bermakna dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan Midian. Rumah Yitro atau Nabi Syuaib, imam di Midian. Buktinya ini. Jadi Nabi Musa bersama 600.000 pengikutnya menyeberangi lautan dan tiba di tanah Arab, tanah milik Yitro atau Nabi Syuaib, mertuanya, imam di Midian. Yitro adalah mertua dari Musa. Istrinya Musa namanya Zifora. Kalau istri kedua Nabi Musa itu Kush, orang Kush ya, berkulit hitam. Jadi nama istrinya Zifora. Nama mertuanya Nabi Musa, Nabi Syuaib atau Yitro di Alkitab Bible itu. Silakan ketik Keluaran pasal 3 ayat 1 di Google. Ketemunya ini. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Jadi tempat Nabi Musa habis melarikan diri, dia ketemu sama pengembala-pengembala kambing wanita itu, beberapa wanita itu, dan Nabi Musa di situ sudah dekat dengan Gunung Horeb, Gunung Allah. Bukti ke-9, ada kata Midian. Jadi mertuanya Nabi Musa itu adalah imam, pemimpin Midian, imam di Midian. Dan Midian itu kalau diketik di Google, Midian itu adalah anak Nabi Ibrahim. Dari yang mana? Dari istri namanya Ketura. Orang Yahudi percaya bahwa Ketura itu adalah Siti Hajar, Ibu Hajar. Karena sejak kematian Ibu Sarah, Ibu Hajar bertobat di gurun pasir, di padang pasir, kemudian ia dinikahkan lagi bersama Nabi Ibrahim dan ia dikembalikan lagi ke nama aslinya, yakni Ketura, dan punya anak keempat namanya Midian. Diceritakan Sarah sedih menangis sambil meninggal. Sampai meninggal dia tahunya Ishak itu akan disembelih karena ucapan Ishak sendiri waktu kecil. Itu bikin dia sedih menangis sampai dia ini. Dan ketika dia meninggal, baru Ketura si Hagar itu bertobat di padang gurun, dia kembali dan dinikahkan lagi, itulah Ketura, dinikahkan kembali. Makanya kalau mau ditarik, gimana caranya Hagar jadi nenek moyangnya bangsa Arab?
Bangsa Arab itu apa di zaman itu? Midian. Makanya karena Ketura itu melahirkan Midian, Iya. yaitu which is Hagar itu sendiri, di situ baru bisa ditarik bahwa memang Midian atau Arab ini keturunan dari Hagar. Kalau enggak akan selalu dibilang Mesir. Iya. Bukan dari. Jadi sebenarnya ini menguatkan posisi Arab Saudi bahwa Arab itu dulunya Midian. Masya Allah. Catat. Itu yang banyak nggak diketahui. Tentang kisah. Surat Al-Qasas ayat 22 dan 23. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Kalau Bible nyebutnya itu Midian, kalau Al-Quran nyebutnya Madian. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Kata Al-Quran begitu. Baik, bukti ke-10. Orang-orang Yahudi saat ini itu merindukan Mekah, Bapak Ibu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi itu saat ini merindukan Mekah. Buktinya apa? Ini adalah buku terbaru, buku yang barusan booming, judulnya Return to Mekah, artinya kembali ke Mekah. Karangan siapa? Karangan ini, Denis Avilipkin, salah seorang tokoh Yahudi terkenal. Beliau ada yang menyebut beliau adalah seorang rabi, imam Yahudi. Judulnya Return to Mekah, kembali ke Mekah. Karena apa? Mekah menurut Denis Avilipkin adalah tempat kebebasan, tempat freedom, tempat kemerdekaan orang-orang Bani Israel dari serbuan orang-orang Fir'aun, dari perbudakan Fir'aun. Lari dari Mesir menyeberang Laut Merah, kemudian masuk ke kota Mekah, dan mereka merdeka di situ. Dari mana? Jabal Thur letaknya ada di Mekah. Return to Mekah, kembali ke Mekah. Ini adalah simbol Ka'bah. Ini bukan Ka'bah, Bapak Ibu. Ini namanya tevilin, alat untuk beribadah. Orang Yahudi kalau beribadah pakai ini, tevilin, pakai kubus. Kata Denis Avilipkin ini, tokoh Yahudi yang terkenal ini, merdeka orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ini merdeka dari piramid sistem menuju ke cube system. Dari piramid sistem, sistem perbudakan, hierarki, menuju ke cube system, ke sistem kubus, kesetaraan, kemerdekaan. Ini orang Yahudi kalau beribadah. Ini namanya tevilin. Kemudian ini tevilinnya. Tefilin itu ada dua, syaliat untuk tangan dan shelros untuk kepala. Dia harus di dahi sini, nggak boleh turun. Jadi di atas begini, kemudian diikat setahannya lah, seperti ini bisa. Jadi dipakai oleh anak laki-laki di atas 13 tahun setelah bar mitzvah atau masa akil balik. Di dalam kubus ini ada syahadatnya, kertas kecil syahadat. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Letaknya di sini. Jadi ini dari kulit sapi atau kambing, di mana di dalamnya terdapat ayat-ayat dari Taurat, khususnya tentang kalimat syahadat tadi, sama seperti yang ditaruh di pintu. Jadi Shema Israel di dalam, lalu diulang-ulang, ada 3 bagian. Jadi ini tali temali, jumlahnya berapa? Ini jumlahnya 3 ikatan. Lambang 3 ikatan itu adalah lambang El Shaddai, lambang nama Allah. Shaddai itu adalah salah satu nama Allah di antara nama-nama
Allah yang dipercaya oleh orang Yahudi. Kalau kita sebutnya adalah Asmaul Husna. Ya. Kemudian di sini adalah 7 ikatan. Setelah 7 ikatan diikat, kemudian ini adalah tewilin, Ka'bah ini. 7 ikatan itu tawaf. Dan ini adalah simbol Ka'bahnya. Seperti ini Bapak Ibu. Ini alat tewilinnya. Mereka merindukan Ka'bah. Mereka merindukan merdeka Rejun ke Mekah. Kembali ke Mekah. Midian itu adalah anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di mana? Nabi Ibrahim di Mekah. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Midian adalah atau Madian adalah nama dari salah satu anak Nabi Ibrahim, tinggalnya di Mekah. Baik, bukti ke-11. Jabal Thur adalah tempat dipersatukannya 2 sosok Nabi atau Rasul yang menjadi monumen dari adanya ayat tentang Ulangan pasal 18 ayat 18. Ini terakhir Bapak Ibu. Ini adalah ayat ramalan kedatangan Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi kalau saya tunjukkan ayat ini tidak bisa jawab. Sekali lagi, orang-orang Yahudi dan Kristen kalau saya tunjukkan ayat ini tidak bisa jawab. Ketik Ulangan, waktunya pas, alhamdulillah, ini mau berakhir. Ulangan pasal 18 ayat 18. Bunyinya begini Bapak Ibu. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini Musa. Ini ayat untuk Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang Yahudi kalau ketemu ayat ini tidak bisa jawab. Siapa nabi yang akan dibangkitkan setelah Nabi Musa? Sedangkan orang Yahudi nabinya Nabi Musa. Tapi setelah Nabi Musa akan ada seorang nabi yang akan dibangkitkan dari mana? Dari saudara mereka. Bukan dari golongan Bani Israel, tapi dari golongan saudaranya Bani Israel. Saudara dekat. Siapa? Orang Arab. Siapa? Nabi Muhammad. Orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Mereka benci kepada Yesus. Bahkan Yesus dianggap sebagai keturunan pezina karena tidak punya ayah. Tapi Islam membela Yesus. Islam adalah membela Yesus berada di tengah. Yesus bukan keturunan pezina. Yesus adalah mukjizat Allah dan ia memang lahir tanpa ayah. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Seperti engkau ini Musa. Nabi Musa memimpin peperangan dan Nabi Musa menang. Nabi Muhammad memimpin peperangan, Nabi Muhammad juga menang. Yesus memimpin peperangan? Tidak. Yesus bahkan kalah perang. Nabi Musa menikah, Nabi Muhammad menikah, sama. Nabi Musa mendapatkan firman Allah di atas gunung. Nabi Muhammad juga mendapatkan firman Allah di atas gunung. Nabi Musa naik ke Jabal Thur, Nabi Muhammad juga naik ke Jabal Thur. Banyak kesamaan antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Baik, hadirin sekalian yang kami muliakan, mungkin sudah jalannya atas kekuasaan Allah, Nabi Musa dan Nabi Muhammad dipersatukan dalam satu jalan yang sama, berhijrah dan berlari menuju Gunung Horeb untuk menyelamatkan diri dari kejaran kaum yang hendak membunuhnya. Ini materi terakhir, tapi insya Allah lain waktu akan kita ulas. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan waktu untuk kita bertemu lagi di kemudian hari. Demikian kami akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering ku hadirkan di kau dalam renungan, saat ku rasakan
keresahan, meniti jalan terang, jalan kehidupan, jalan panjang menuju keridhoan. Kau ibarat purnama di malam gelap gulita, kau umpama cahaya bagi mata buta meraba. Kau selalu di hati dalam relung sanubari. Kau utusan ilahi, pembawa warisan suci, hingga mudah bagiku tentukan arah langkahku, sucikan isi jiwaku dari hitamnya masa lalu, dan kini di kau telah ada. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.